Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti tryout ya atas partisipasi dan antusiasmenya. Ya, kemarin barusan ada tryout ya tanggal 5 jam setengah 9 malam ya yang diikuti oleh ratusan peserta. Nah, saya juga minta maaf kepada teman-teman semua ya karena tryout yang kemarin itu saya sudah batasi karena melebihi kuota ya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat ikut tryout kemarin tanggal 5 ya teman-teman bisa mengikutinya lewat video ini ya karena di sini nanti saya akan membahas tentang soal-soal yang yang dibahas di TO kemarin. Nah, nanti teman-teman yang mau mengikuti tryout selanjutnya ya silakan ya. Nah, di sini ya jumlah soal sebanyak 30 ya karena di saat tes SKB itu proporsi dari SKB dari pengetahuan umum itu ada sekitar 30% ya. Dan misalnya adalah tentang profesi atau jurusan kita masing-masing ya. Nah, di sini ini ada nilai ya. Hampir bisa menjawab dengan sempurna ya 130 ya. Nah, jurusan dari Kesmas. Nah, setelah saya reka ternyata nilai yang besar itu dari teman-teman kita yang jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, siapa saja, dari mana saja yang ikut ini ada banyak. Pekalongan, Jatim, Sumatera, Timur Tengah ya. Banyak ya, seluruh Indonesia. Nah, kalau kita lihat bottom score, ini ada yang hanya sampai 30 ya, 45 ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, soal nomor satu. Prioritas target SDGs Indonesia terbagi atas 4 pilar pembangunan. Yang tidak termasuk dalam pilar pembangunan sosial adalah A. Penghapusan kemiskinan, B. Penghapusan kelaparan, C. Kesejahteraan dan kesehatan, D. Pendidikan berkualitas, E. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Nah, ini dia pembahasannya ya. Pilar pembangunan sosial itu ada 6 goals, 55 target, dan 88 indikator. Nah, di mana di pilar pembangunan ini ada 6 goals ya. Goals yang pertama adalah penghapusan kemiskinan, berarti option A benar. Penghapusan kelaparan, option B benar. Kesehatan dan kesejahteraan, option C benar. Pendidikan berkualitas, option D benar. Goals ke-6, air bersih dan sanitasi. Nah, option pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak itu masuk di pilar pembangunan ekonomi, yaitu di goals 8. Nah, jadi yang tidak termasuk dalam pilar pembangunan sosial adalah bagian E ya. Jadi jawaban adalah bagian E. Oke, lanjut soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam target pencapaian goals ketiga pada SDGs adalah kecuali A. Mengurangi AKI di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. B. Menurunkan AKN, angka kematian neonatal, hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. C. Menurunkan angka kematian balita hingga 15 per 1000 kelahiran hidup. D. Mengakhiri epidemi AIDS, TBC, dan malaria. E. Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan narkotika. Nah, di sini kunci jawabannya adalah C. Bagaimana pembahasannya? Nah, ini dia ya. Ini goals ketiga. Ya, ini adalah targetnya. Yang pertama, mengurangi AKI di bawah 70 per 1000 kelahiran hidup. Ya, berarti benar. Yang kemudian, menurunkan angka kematian neonatal atau AKN ya, hingga 12.000 per 1000 kWh. Kemudian, angka kematian balita 25 per 1000 kWh. Nah, di soal, menurunkan angka kematian balita hingga 15 per 1000 kWh. Nah, jadi harusnya ini kan 25 ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Kita lanjut lagi ya. Ini lagi targetnya. Mengakhiri epidemi AIDS, TBC, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan. Kemudian, mengurangi sepertiga kematian prematur akibat penyakit tidak menular. Memperkuat pencegahan dan perawatan penyalahgunaan zat termasuk narkotika dan alkohol. Mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat KLL.
menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, mencapai universal health coverage termasuk perlindungan risiko keuangan akses, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini ya, mengurangi AKI di bawah 70/100.000 kali itu benar ya. Option B benar, option D benar, option E benar. Jadi jawaban yang tidak termasuk dalam target pencapaian goals ketiga adalah kunci jawaban C. Ingat ya, goals ketiga. Oke, soal nomor 2. Agenda yang belum selesai pada goals ketiga SDGs kesehatan adalah kecuali A. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang pada balita, B. Penurunan AKI, C. Penurunan AKN, D. Pengendalian HIV, AIDS, TB, dan malaria, E. Akses kesehatan reproduksi. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia. Agenda yang belum selesai pada goals ketiga. Goals ketiga kesehatan dan kesejahteraan ya. Nah, apa saja agenda yang belum selesai? Nah, yang pertama, penurunan AKI, angka kematian balita, AKN neonatal, pengendalian HIV AIDS, TB, malaria, dan akses kesehatan reproduksi. Nah, sedangkan option A itu adalah merupakan agenda yang belum selesai pada goals kedua. Nanti teman-teman bisa ya baca-baca lagi tentang SDGs ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Capaian pengendalian HIV/AIDS di Indonesia, prevalensi HIV sebesar 0,33%. Tahun 2016 sebanyak 75.000 sekian ya, dengan HIV/AIDS atau ODHA, terus mendapatkan terapi ARV. Upaya terobosan pengendalian HIV/AIDS yang dilaksanakan Kemenkes RI dikenal dengan istilah TOP ya. Singkatan TOP adalah A. Temukan ODHA secara dini, segera obati, pertahankan pengobatan ARV. B. Tata laksana HIV/AIDS, obati segera, pemantauan kadar CD4. C. Temukan ODHA secara dini, segera obati, dan pencegahan penularan. D. Tata laksana HIV/AIDS, obati pasiennya, pantau perilaku risiko tinggi. E. Tata laksana HIV/AIDS, obati pasiennya, dan pencegahan penularan. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. TOP singkatan dari temukan, O, ODHA secara dini, temukan, temukan ODHA secara dini, O, obati, segera obati, P, pertahankan pengobatan ARV. Ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A. Oke, soal nomor 6. Untuk mencapai target program penanggulangan TB nasional, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota harus menetapkan target penanggulangan TB berdasarkan target nasional dan memperhatikan strategi nasional. Yang tidak termasuk dalam strategi nasional penanggulangan TB adalah A. Penguatan kepemimpinan program TB, B. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu, C. Pengendalian faktor risiko TB, D. Peningkatan kemitraan TB, E. Peningkatan kemandirian individu dalam penanggulangan TB. Oke, pembahasannya. Nah, ini. Strategi Nasional Penanggulangan TB sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga. Ayat ketiga PMK nomor 67 tahun 2016. Nah, option A adalah penguatan kepemimpinan program TB, peningkatan akses layanan TB yang bermutu, pengendalian faktor risiko TB, peningkatan kemitraan TB, peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB, dan penguatan manajemen program TB. Nah, ingat ya, ini peningkatan kemandirian masyarakat, bukan individu. Ya. Nah, jadi yang tidak termasuk dalam strategi nasional penanggulangan TB atau yang kurang tepatnya adalah bagian E. Peningkatan kemandirian individu ini harusnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB. Ya. Jadi jawaban adalah bagian E.
Ya, oke. Oke, soal nomor 7. Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan PIS-PK adalah A. Permenkes nomor 39 tahun 2016, B. Permenkes nomor 35 tahun 2019, C. Permenkes nomor 39 tahun 2019, D. Permenkes nomor 67 tahun 2019, E. Permenkes nomor 43 tahun 2019. Yang manakah jawabannya? Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian A. PMK nomor 39 tahun 2016 tentang pedoman PIS-PK. Ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Indikator keluarga sehat di bidang pengendalian penyakit menular dan tidak menular adalah. Bentar ya, minum air dulu. Pertama, penderita TB paru berobat sesuai standar. B. Penderita hipertensi berobat sesuai standar. C. Penderita HIV/AIDS berobat sesuai standar. D. Option A, B, dan C benar. E. Option A dan B benar. Nah, ini kemarin saat tryout ya, mayoritas menjawab A, B, C. Ya, A, B, C benar ya. Padahal sebenarnya HIV/AIDS ini tidak masuk dalam indikator keluarga sehat. Ya, ini dia. Indikator keluarga sehat di bidang pengendalian penyakit menular dan tidak menular itu ada 3. Penderita TB paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur, dan gangguan jiwa berat tidak diterlantarkan. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian E. Ya, penderita TB paru dan penderita hipertensi. Oke, soal nomor 9. Pengembangan strategi promosi kesehatan secara nasional mengacu pada strategi Health Promotion yang ada dalam Ottawa Charter 1986, kecuali A. Advokasi, B. Communication, Information, and Education atau dikenal dengan istilah KIE, C. Empower, D. Mediate. Tidak ada jawaban yang benar. Ini juga masih banyak yang menjawab salah ya. Nah, dalam Ottawa Charter itu strategi promosi kesehatan itu ada 3, advokasi, empower, dan mediate ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, lanjut soal nomor 10. Yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat pengembangan puskesmas adalah atau dikenal dengan istilah UKM pengembangan ya, UKM pengembangan nama lainnya ya. A. Kesehatan lansia, B. Kesehatan ibu, anak, dan KB, C. Kesehatan lingkungan, D. Gizi, E. Promosi kesehatan. Nah, perhatikan, ini UKM pengembangan. UKM ada 2, UKM pengembangan dan UKM esensial. Nah, option B, C, D, E ini masuk dalam UKM esensial. Ya. Sedangkan kesehatan lansia itu masuk dalam UKM pengembangan. Ya, jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Ini teman-teman bisa baca-baca lagi ya. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas atau Permenkes 75 bisa juga tahun 2014 ya, bisa juga. Ini juga masih banyak yang salah loh. Aduh.